adik-adik, ketemu lagi dengan Kak Iren. Wah adik-adik, gak terasa ya sekarang kita sudah memasuki tahun yang baru. Apakah kalian bersukacita? Ya, tentu Kak Iren juga bersukacita. Tapi adik-adik, sebelum kita mulai ibadah hari ini, Kak Iren mau ajak adik-adik untuk berdoa. Semua lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Pada hari ini kami dapat beribadah kembali Tuhan. Tuhan, pimpinlah kami, berikanlah kami hati yang dengar-dengaran akan firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Only God can hang the stars in outer space. Only He can make a rainbow from the rain. Only God can part the seas to make a way. There's nothing He can't do. No, there's nothing He can't do. 'Cause He can do anything, anything at all. He can do anything, anything at all. There's no giant too big, no mountain too tall. I know God is powerful, yeah, anything. He can do anything, anything at all. Only God can hang the stars in outer space. Only He can make a rainbow from the rain. Only God can part the seas to make a way. There's nothing He can't do. No, there's nothing He can't do. 'Cause He can do anything, anything at all. He can do anything, anything at all. There's no giant too big, no mountain too tall. I know God is powerful, yeah, anything. He can do anything, anything at all. What this means is we can trust Him. This means you and me can trust Him. Well, what this means is we can trust Him. Yeah, I know. This means you and me can trust Him. Because He can do anything, anything at all. He can do anything, anything at all. There's no giant too big, no mountain too tall. I know God is powerful, yeah, anything. He can do anything, anything at all. God loves when I dance, when I dance. God loves when I sing, and He loves the special way He made me, specially. Every hair that's on my head, every time I lift my hands, every single night and day, I just wanna shout and sing. God loves me, God loves me, God loves me, God loves me. God loves when I dance, when I dance. God loves when I sing, and He loves the special way He made me, specially. Every hair that's on my head, every time I lift my hands, every single night and day, I just wanna shout and sing. God loves me, God loves me, God loves me, God loves me. When I dance,
Mari adik-adik, semuanya boleh duduk. Kita siapkan hati kita. Kita mau menyembah Tuhan, karena firman Tuhan, berita bagi kaki kita dan jalan hidup kita. Adik-adik katakan firman-Mu. Firman-Mu, berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, firman-Mu, berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktuku bimbang, waktuku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu, firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu Tuhan, firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktuku bimbang, waktuku bimbang dan hilang jalan, hanya Tuhan di sisi kami. Tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu, firman-Mu, berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, firman-Mu, berita bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Nah adik-adik, lihat di belakang kakak banyak sekali truk kren. Kalian tahu apa itu truk kren? Truk kren itu adalah alat untuk memindahkan suatu barang dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, akhir-akhir ini kakak banyak sekali melihat truk kren karena ada pembangunan jalan di depan rumah Kak Iren. Seperti video ini, adik-adik. Wah, lihat adik-adik. Itu namanya truk kren. Truk kren itu begitu tinggi ya. Dan dia bisa memindahkan bagian jembatan dari bawah ke atas. Kren itu begitu kuat adik-adik. Coba kita lihat. Wah, dia sudah selesai memindahkan bagian jembatan itu. Luar biasa. Dan teman Kak Iren juga akan menggunakan mesin kren itu untuk memindahkan pom-pom yang berwarna-warni. Kita akan memindahkan pom-pom ke dalam mangkok menggunakan kren. Pilih warna ungu atau putih. Ungu aja ya. Sekarang warna pink atau warna hijau.
atau putih? Hijau aja ya. Sekarang kita pilih putih atau pink atau hitam. Putih. Menyenangkan ya memindahkan pom-pom itu. Aku mendengar suara Benji. Di mana Benji? Oh, hai Benji. Halo kakak, sedang memilih warna-warna yang berbeda ya? Betul Benji, kakak sedang membantu teman kakak untuk memindahkan pom-pom ke mangkuk. Banyak sekali warna pom-pom ini. Sangat menyenangkan apabila kamu dapat memilih warna hijau atau ungu. Aku tahu seseorang yang juga harus memilih. Ayo, kita dengarkan ceritanya bersama-sama. Ikuti Benji ya. Ruff, 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 ruff. Oh, hai adik-adik. Selamat datang di Food Truck Kak Pipit. Kak Pipit hari ini menjadi chef dan akan memasak masakan yang paling lezat. Kira-kira apa ya yang Kak Pipit masak hari ini? Goreng-goreng, masak-masak, tumis-tumis. Wow, ayam panggang. Pasti nikmat. Adik-adik suka? Kak Pipit masak lagi. Goreng-goreng, masak-masak, tumis-tumis. Wow, steak. So yummy. Goreng-goreng, masak-masak, tumis-tumis. Wah, pizza adik-adik. Wah, semua makanan lezat. Makanan ini adalah makanan yang mewah dan biasanya dimakan oleh raja. Kak Pipit menjadi chef seorang raja. Kenapa? Karena hari ini Kak Pipit akan cerita Alkitab mengenai seorang raja dan makanannya yang lezat-lezat. Adik-adik siap mendengarkan cerita Alkitab hari ini? Oke, yang siap mendengarkan cerita dalam hitungan ketiga, adik-adik katakan, ceritakan padaku. Siap ya? 1, 2, 3. Ceritakan padaku. Good. Kisah Alkitab kita kali ini dimulai dari seorang raja bernama Raja Nebukadnezar. Wah, namanya panjang sekali. Adik-adik bisa katakan bersama-sama Kak Pipit? Raja Nebukadnezar. Ini dia. Raja Nebukadnezar mempekerjakan orang-orang yang terbaik. Karena yang bekerja oleh raja itu harus orang-orang yang cerdas, harus orang-orang yang pintar. Nah, raja melatih mereka. Mereka harus belajar setiap hari. Raja melakukan training adik-adik. Selain itu, orang-orang tersebut yang bekerja untuk raja diberikan makanan yang enak-enak, makanan mewah, makanan yang dimakan oleh raja. Adik-adik bisa sebut deh, apa aja makanan yang enak-enak? Ya, ada ayam, ada ikan, ada daging, ada sushi, ada pizza. Wah, pokoknya segala makanan yang terbaik yang biasa dihidangkan untuk raja, itu pun dihidangkan oleh mereka, untuk mereka yang bekerja untuk raja. Tetapi ada satu masalah adik-adik buat satu orang ini. Ini dia. Orang ini bernama Daniel. Ikutin sama-sama dengan Kak Pipit ya. Daniel. Ya, adik-adik di rumah pasti tahu siapa Daniel. Daniel adalah orang yang taat dan patuh kepada Tuhan. Daniel selalu mengikuti apa yang dikatakan oleh Tuhan. Kita kembali lagi kepada Raja Nebukadnezar. Raja Nebukadnezar ingin semua karyawannya tidak hanya rajin belajar supaya mereka belajar hal-hal yang baru, tetapi makanan mereka pun harus yang bergizi, harus yang terbaik dari bahan-bahan yang mahal, makanan-makanan mewah. Tetapi
Daniel itu biasa memakan sayuran dan air putih saja. Karena itu yang dikatakan oleh Tuhan kepada Daniel. Lalu, apa yang harus dilakukan oleh Daniel? Karena selama ini tidak ada yang mengatakan tidak kepada raja. Gak ada yang berani adik-adik. Kalau raja bilang A, semua harus A. Kalau raja bilang B, semua pun harus ikut B. Wah, adik-adik pasti tahu ya, siapa yang dapat menolong Daniel? Iya, Tuhan yang dapat menolong Daniel. Karena Tuhan kita, Tuhan yang penuh kuasa adik-adik. Lalu, Daniel meminta pertolongan kepada Tuhan untuk dapat memilih pilihan yang benar. Lalu Daniel sudah memilih pilihan yang benar, yaitu mengikuti kata Tuhan. Lalu Daniel memanggil pelayan raja adik-adik. Dia berkata kepada pelayan, "Pelayan, sampaikan kepada raja bahwa aku tidak bisa memakan makanan mewah tersebut. Aku hanya akan memakan sayuran dan air putih." Wah, lalu pelayan tersebut menghadap kepada raja adik-adik. Aduh, kira-kira apa ya reaksi Raja Nebukadnezar? Gimana menurut adik-adik? Marah? Ternyata adik-adik, setelah pelayan tersebut menyampaikan kepada raja bahwa Daniel hanya ingin memakan sayuran dan air putih, raja berkata, "Oke, wow, luar biasa. Tuhan sudah menolong Daniel." Saat itu, Tuhan membantu Daniel membuat keputusan yang benar atau memilih pilihan yang benar. Dan Tuhan dengan kuasanya dapat membantu Daniel. Tuhan pun dapat membantu kita semua adik-adik. Pada saat adik-adik ingin memilih pilihan yang mana yang adik harus pilih, Tuhan akan membantu memilihkan pilihan yang tepat. Mungkin agak sulit, tetapi Tuhan mampu asalkan adik-adik minta tolong kepada Tuhan. Kak Pipit kasih contoh ya. Mungkin teman adik-adik ada yang dapat hadiah Natal sepeda baru. Nah, saat itu Tuhan bisa bantu adik-adik untuk tidak bersedih. Mungkin juga adik-adik disuruh mama tidak boleh makan snack sebelum makan malam. Tuhan bisa bantu adik-adik untuk sabar menunggu selesai makan malam baru makan snacknya. Tuhan juga bisa membantu adik-adik memilih keputusan yang benar pada saat adik-adik harus menyontek atau tetap jujur mengerjakan ujian di sekolah. Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh kuasa. Apakah adik-adik suka oleh cerita Alkitab hari ini? Oke, coba tunjukkan sama Kak Pipit 2 jempolnya kalau adik-adik suka cerita tersebut. Good job. Oh, hai Benji. Siapakah yang penuh kuasa, Benji? Tuhan penuh kuasa, dan itu adalah benar. Sekarang coba kita dengarkan darimu. Dan katakan kepadaku, siapa yang besar kuasanya? Tuhanlah yang penuh kuasa. Good job. Adik-adik coba katakan dengan Kak Pipit bersama-sama. Siapakah yang penuh kuasanya? Tuhanlah yang penuh kuasa. Sampai jumpa lagi. Besarlah Tuhan kita dan berlimpah kekuatan. Mazmur 147 ayat 5a. Itulah ceritanya dan semua itu adalah benar. Wef, 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 wef. Tuhan menolong Daniel untuk memilih keputusan yang tepat. Dan kuasa Tuhan juga dapat menolong kita memilih mana keputusan yang tepat. Betul Benji, Tuhan dengan kuasa yang sama juga akan menolong kita untuk membuat keputusan. Sama seperti Tuhan menolong Daniel untuk membuat keputusan.
Terima kasih ya Benji, sampai jumpa. Sampai jumpa kembali. Waf, 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 waf. Wow, kuasa Tuhan menolong Daniel untuk membuat keputusan yang tepat. Dan kuasa Tuhan yang sama juga akan membantu kakak dan adik-adik untuk membuat keputusan yang tepat. Kakak rasa kakak sudah mengerti cerita hari ini? Apakah kalian mengerti? Jika kalian mengerti, katakan, aku mengerti. Bagus! Halo adik-adik, yuk bantu kakak untuk memilih mana makanan yang sehat dan makanan yang tidak sehat. Oke, kita mulai ya. Yang ini makanan yang sehat atau tidak? Iya, bukan sehat. Nah, kalau ini makanan sehat atau enggak? Iya, betul, sehat. Nah, ini minuman sehat atau enggak? Tidak sehat. Kalau ini sehat atau tidak? Sehat dong. Oke, kalau susu sehat atau tidak? Ya, benar, sehat. Kalau ini sehat atau tidak sehat? Tidak sehat dong. Kalau ini sehat atau tidak sehat? Benar, sehat. Kalau ini sehat atau tidak? Sehat. Kalau ini sehat atau enggak ya? Tidak sehat. Kalau ini sehat atau enggak? Tidak sehat. Wah, adik-adik semuanya hebat sekali. Terima kasih sudah membantu kakak ya. Sampai jumpa, bye. Nah adik-adik, tadi kita sudah memuji dan menyembah Tuhan. Kita juga sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang waktunya kita untuk berdoa. Semua lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas firman-Mu hari ini Tuhan. Tuhan, pimpinlah kami ya Tuhan, agar kami juga dapat membuat keputusan yang tepat Tuhan. Seperti Engkau menolong Daniel untuk membuat keputusan yang tepat Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya, amin. Nah adik-adik, sebelum kita berpisah, Kak Iren mau ajak adik-adik untuk ikut Kids Altar. Adik-adik yang belum ikut, boleh nih minta tolong Mama dan Papa untuk follow Instagram @WTC_Kids, dan di sana ada form pendaftarannya. Di Kids Altar kita bisa belajar firman Tuhan bersama-sama dan bertemu dengan teman-teman yang lain. Ditunggu ya adik-adik. Dadah, happy Sunday.